Bahkan kami tidak menyangka Lasnas Dewan Dakwah itu, markas Dewan Dakwah itu berada di tengah hutan sawit. Kelapa di sana harganya 4.000 dapat 5. Oh, murah kali. Murah, 4.000 dapat 5. Itu kalau kita beli sudah diambilkan kelapanya. Kalau kita mau ngambil sendiri 2.500 dapat 5. Mereka sebelum azan subuh anak-anak itu sudah di masjid. Itu tempatnya itu gelap, tidak ada lampu di tengah hutan kelapa. Ya, untuk tantangannya ya, itu pertama adalah binatang buas. Monyet itu ada yang jahat, ada yang enggak. Jadi monyet itu, iya, monyet itu ada yang kalau kita lempar batu dia takut. Tapi ada juga monyet kalau kita lempar batu dia lempar batu yang lebih besar lagi. Dan pesan dari masyarakat sana itu berharap setiap tahun ada orang-orang seperti kami yang di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Kembali lagi bersama saya pada video kali ini. Seperti biasa, karena belum selesai, belum sepenuhnya kita garap, kali ini kita sudah dibersamai oleh salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir yang kemarin pada Ramadan 2024 melaksanakan KKN atau kampus kami menyebutnya kafilah dakwah di salah satu pedalaman yang ada di Indonesia. Di mana, akhi? Di Sungai Danai, Pulau Burung, Riau. Sungai Danai, Pulau Burung, Riau. Nah, bagaimana kisah menariknya? Kita langsung saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung saja ke pertanyaan ya. Ya, bagaimana perjalanan terlebih dahulu? Seperti biasa, pertanyaan pertama itu perjalanan dari kampus sampai ke tempat atau lokasi atau titik kafilah dakwah antum di sana. Silahkan. Deketin aja nih. Saat itu tanggal 3 Maret, hari Ahad, mulai maghrib saya sudah di kampus. Kemudian setelah Isya kami berangkat ya, sekitar jam 10 malam. Kami berangkat, kami nge-grab berangkat ke bandara yang ada di Cengkareng. Oh, bukan Soekarno-Hatta, Mas. Maaf, Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Iya betul, Soekarno-Hatta. Berapa orang? Ada 9 orang. 9 orang berangkat. Ketika sampai di Soekarno-Hatta, kami tertidur dulu di sana, tidur, kemudian menunggu check out. Ya. Hingga subuh kami berangkat, sekitar jam 6 pagi kami berangkat ke Riau. Perjalanan kira-kira 2 jam. Sampai di sana kami dijemput oleh Lasnas Dewan Dakwah Riau. Kami naik satu mobil punya Lasnas dan kami naik angkot. Kami amati ternyata penduduk itu renggang-renggang. Dia lebih banyak pohon sawitnya di sana. Bahkan kami tidak menyangka Lasnas Dewan Dakwah itu, markas Dewan Dakwah itu berada di tengah hutan sawit. Iya, berada di tengah hutan sawit. Sekitar 4 km dari kampung orang yang banyak penduduknya itu. 4 km. Karena kami pagi sempat jalan-jalan keliling-keliling kebun sawit. Nah, ternyata setelah kami sampai di sana, kami tidak langsung berangkat. Awalnya saya ditugaskan itu sendiri, tidak ada teman. Kemudian oleh Ustadz Direktur ADI Akademi Dakwah Indonesia Riau, saya diberi teman. Nah, kami menginap dulu di ADI di markas Riau itu selama 3 hari. Jadi Selasa, Rabu, dan Kamis. Hari Kamis pagi jam 7 kami baru berangkat ke pedalaman. Itu udah masuk Ramadan belum? Belum, itu belum masuk Ramadan. Itu belum masuk Ramadan. Ramadan hari apa ya? Kurang tahu. Oh. Nah, kemudian kami itu pertama kali kami sampai di Riau ya, kami dihidangkan makanan itu
di markas Dewan Dakwah itu, ayam itu ya, itu kira-kira jadi 4 potong, jadi besar sekali. Saya terkejut di situ, satu ayam jadi 4 potong. Kalau di tempat kami itu satu potong itu bisa dipotong jadi 3 lagi. Jadi memang kecil ya kalau di Jawa itu. Kalau di Riau itu satu ayam bisa jadi 4 potong tuh. Nah, kemudian setelah itu ya, sebelum kami berangkat ke tempat dakwah, alhamdulillah ya, saya sendiri dibekali dana dari Masjid Baitul Jihad Kemang Pratama 2. Ketika saya di Riau melihat toren air itu, ya Allah, pecah, jatuh. Nah, kami gunakanlah dana dari Masjid Baitul Jihad, dari jamaah, untuk membeli toren tersebut dan pembiayaan semua tukang-tukangnya ya. Nah, kita lanjut ya. Setelah itu ya, di hari Kamis, karena kami nginep di situ dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Kamis pagi jam 7 tuh kami sudah naik travel ke Pelabuhan Buton. Dari Pelabuhan Buton itu naik speedboat fiber itu sekitar 1 hari ya, 1 hari. Iya betul, 1 hari. Jadi kami sampai di Pulau Burung itu sekitar jam setengah 6 sore. Kami berangkat travel jam 7, jam 12 siang kami sampai di Pelabuhan Buton. Di Pelabuhan Buton kami naik speedboat fiber. Kami sampai jam 1 itu kami di Selat Panjang, di Pelabuhan Selat Panjang itu kami tuker kapal di tengah laut. Iya. Gimana tuh? Ya, jadi seperti ada bangunan di atas laut gitu. Nah, kami tukar kapal di situ dengan ombak yang agak ngeri ya, karena memang tidak pernah kami berada di laut. Nah, kami tukar kapal. Setelah kami tukar kapal, ternyata masih jauh perjalanannya, sampai jam setengah 6 sore. Nah, kemudian kami turun ternyata di PT-nya Santen Kara. Jadi kalau kita bapak-bapak, ibu-ibu masak pakai santan Kara itu pabriknya ada di situ. Saya sempat berhenti di situ. Nah, kami berhenti, kemudian ini kan orang banyak ya. Kami kira di situ ada taksi ya. Waktu itu kami bilang ke warga situ, "Bu, kami mau ke Pulau Burung. Ada taksi nggak?" gitu katanya. Kami ditertawakan waktu itu. Jangan pun taksi, motor aja sulit lewat. Motor roda 2. Kami memang tidak tahu medan saat itu. Akhirnya alhamdulillah ada orang-orang baik di sana. Kami istirahat di warung. Di warung kami istirahat. Kemudian kami ditanya, "Mau kemana, Dek?" "Kami mau ke Sungai Danai, Bu," katanya. "Kami mau ke Sungai Danai. Kami ada tugas Ramadan ini full di sana." Oleh ibu-ibu itu kami diberhentikannya 2 motor. Saya sama teman saya Majid, kami berdua berangkat dari Riau itu, kami berdua sama Abdul Majid. Udah dipecah ya, udah dibagi waktu itu. Sudah dibagi. Awalnya saya sendiri, tapi karena mungkin Ustadz melihat medan yang begitu mungkin saya belum pernah berada di laut ya. Nah, saya diberi lagi 1 teman oleh Ustadz. Kemudian ibu tadi itu meminta seseorang, 2 orang pengendara motor itu untuk mengantarkan kami. Ibu tadi siapa? Ibu tadi tukang warung yang saya nginep istirahat di situ tadi. Kami belanja makanan, kami kan seharian, kami nggak makan seharian kami di kapal itu karena nggak ada yang jual makanan. Coba sebentar. Nah, kalian pas sampai Pulau Burung, Ya. Burung itu diantar apa sendiri? Kami sampai di Pulau Burung itu naik kapal tadi. Nggak diantar sama Dewan Dakwah? Enggak, kami sendiri dari Pekanbaru, karena markas Dewan Dakwah itu di Pekanbaru. Kami 2 orang, kami sendiri tidak ada diantar sama Dewan Dakwah, nggak diantar. Kami hanya diberi uang, saya 350 ya,
beliau teman saya juga sama 350 untuk beli tiket sama uang makan. Ternyata habis di situ di perjalanan. Ternyata buat tiket tiket speedboat fiber itu sekitar 420. Kurang. Jadi kurang, kita tambah. Kita tambah pribadi. Nah, kami waktu itu kan ternyata setelah kami sampai di Pulau Burung ya, Pulau Burung itu Kecamatan Pulau Burung. Kami naik ojek ke Sungai Danai. Ke Sungai Danai naik ojek. Satu motornya itu 100.000. Jauh berarti. Jauh, 1 jam. Jadi jalannya itu bukan jalan kayak di sini ya, aspal atau paving gitu. Oh, jalannya itu cuma 1 meter lah lebarnya itu ya, 1 meter. Jadi kalau kita simpangan sama orang itu salah satu harus turun dari jalan itu. Oh, berarti satu jalur doang. Satu jalur dan jalurnya itu rusak sekali. Tanah, batu. Cor, tapi Oh, udah rusak. udah rusak. Jadi di sana itu di sini dicor, kemudian di sana belum dicor, kita kumpulin pemerintah kumpulin dana untuk ngecor di sana. Ini udah rusak. Yang terjadi seperti itu. Enggak bakalan habis itu. Iya. Jadi kami 1 jam kami dengan jalan yang naik turun itu saking geronjal, naik turun jalannya rusak. Apalagi motor di sana itu nggak ada motor yang bagus tuh, jarang banget kita jumpai motor di sana motor bagus tuh, paling motor-motor lama. Jadi motor yang nggak ada remnya itu banyak di sana. Betul. Jadi kami kira itu motor kalau belum rusak kayaknya belum masuk bengkel deh. Gitulah kira-kira. 1 jam kami, akhirnya kami sampai di Sungai Danai itu, di desa Sungai Danai itu maghrib kami sampai. Alhamdulillah di sana sudah ada 1 orang ya yang menerima kami, 1 orang, karena beliau itu sudah kenalan sama Ustadz yang ada di markas Dewan Dakwah Riau. Jadinya kami di sana enak, kami langsung diterima, diberikan tempat istirahat ya. Nah, saat itu 3 hari kami istirahat di rumah ibu-ibu, di rumah seorang ibu. Pas sudah sampai, kami tidur di situ, kami istirahat di situ sambil menunggu hari-hari puasa Ramadan. Di situ kami tunggu. Kami kenalan dengan warga. Nih, kami dari kampusnya dari Bekasi. Kami kenalkan diri kami, tujuan kami kenalkan di situ. Jadi sebelum puasa mereka sudah kenal, sehingga pas puasa Ramadan kita melakukan aktivitas, mereka sudah menerima. Alhamdulillahnya di situ. Nah, untuk Sungai Danai sendiri ya, itu pohonnya banyaknya kelapa ya. Jadi hampir 2 meter itu pasti pohon kelapa. Jadi jarang pohon yang lain, pohon pisang pun jarang. Kelapa di sana harganya 4.000 dapat 5. Oh, murah kali. Murah, 4.000 dapat 5. Itu kalau kita beli sudah diambilkan kelapanya. Kalau kita mau ngambil sendiri 2.500 dapat 5. Jadi tiada hari saya tanpa minum air kelapa itu nggak ada. Jadi pasti kami itu minum air kelapa terus. Nah, kami sampai tuh hari pertama kami tinggal di Sungai Danai, ya kan? Jadi ternyata di situ mati lampu, akhi. 3 hari mati lampu. Nah, karena towernya itu Excel ya, setelah 3 hari mati lampu, itu tower itu seperti ngecas dulu. Jadi sinyal itu nggak bisa langsung, nggak kayak di sini. Jadi sinyal tuh ngecas dulu sekitar 3 hari lagi. Jadi sekitar 6 hari itu saya nggak ngabarin orang tua, saya nggak ngabarin teman-teman, saya nggak ngabarin kemana-mana, karena memang nggak ada sinyal waktu itu. Biasanya sih digelantungin monyet ya, karena monyet itu, jadi kabelnya kan banyak di sana monyet. Mereka bergelantungan itu dia nggak mikir-mikir kan, dia bergelantungan di kabel sehingga dia putus, dianya juga mati juga monyetnya. Itu sering terjadi yang seperti itu. Nah, kami tinggal di sana selama 3 hari dan hari-hari selanjutnya. Akhirnya awal pertama kali kami
puasa. Waktu itu kami masih tinggal di rumah warga. Alhamdulillah kami makin akrab, warga semakin menerima kami. Kami akhirnya disuruh pindah ke masjid sama warga. Karena kalau kami tinggal di masjid, jadi kami itu warga itu lebih gampang mau beri apapun bantuannya itu lebih gampang. Nah, mungkin sampai sini ya, itu tentang berangkat ya. Baik, itu perjalanan sampai di sana ya. Kemudian seperti ini, bagaimana kondisi masyarakat di sana? Mayoritasnya apakah Muslim, apakah Kristen, dan bagaimana pekerjaan masyarakat sehari-harinya gitu, seperti itu. Jadi di Sungai Danai itu ya, itu masyarakatnya Muslim. Alhamdulillah mereka orang-orang yang baik. Mereka semangat sekali belajar agama. Untuk pekerjaan mereka adalah berkebun kelapa. Jadi mereka punya kebun kelapa, mereka panen, kemudian hasil panen mereka jual ke pabrik. Sabut kelapa itu mereka kupas di kebun, mereka jual batok kelapa, daging kelapanya dan air kelapanya dijual. Semua, Bang. Iya, semua kecuali sabut kelapanya aja. Ya hari-hari mereka berkebun. Ada yang berkebun dari pohon pinang ya, ada yang berkebun dari pohon kelapa, ada yang pohon sagu, ada yang punya duren juga ada. Jadi mayoritas mereka berkebun. Kemudian ada sebagian mereka yang bekerja di pabrik ya, di Kara tadi, santan Kara tadi, sebagian di sana. Kemudian ada juga yang nelayan. Ada laut. Iya, memang kami itu. Jadi Riau masih Pulau Sumatera ya. Itu kami di ujung sekali. Di ujung. Jadi ujung, kemudian udah laut itu Sungai Kampar itu, kemudian laut. Udah habis itu kita mau ke Batam itu dekat, itu pokoknya tanah terakhir lah. Pinggiran paling pinggir pokoknya. Di Riau itu. Iya, di Riau itu. Di Sungai Danai itu tanah udah pinggir, itu udah nggak ada, kesana itu udah laut. Saya sempat juga ke Batam ya lewat situ karena itu dekat. Ke Batam, ke Singapura itu dekat. Kemudian di sana tadi ya, masyarakatnya Muslim, alhamdulillah mereka baik-baik dan mereka semangat beribadah. Mereka semangat sekali beribadah. Itu kiranya. Kemudian setelah melihat kondisi masyarakat di sana, program Anda ini bagaimana selama di bulan Ramadan ini? Dan bagaimana respon atau antusias dari masyarakat setempat? Nah, yang pertama, program itu kami adalah mengajak anak-anak dulu ya, supaya mereka aktif di masjid. Dan pada endingnya, di akhirnya, karena adanya program kami, mereka sedih ketika kami tinggal pulang ke Jakarta. Adapun program-program kami itu untuk anak-anak sendiri, itu setiap setelah subuh itu kami adakan tadarusan. Ya, kami adakan tadarusan di situ. Sungguh berat itu. Memang berat, tapi mereka semangat. Mereka sebelum azan subuh anak-anak itu sudah di masjid. Sudah di masjid. Bahkan kami belum bangun pun mereka yang bangunkan. Ya, jam 3 itu kami belum bangun itu, tapi mereka udah bangunkan kami. Mereka itu bangunkan ya, karena orang desa. Jadi seperti kumbang tahu kan? Kumbang. Dia dilemparkan lewat bawah pintu. Nah, nanti kan kena nih baju kami. Jadi kami ada gerak-gerak di situ. Kami bangun. Mereka cara membangunkannya seperti itu. Binatang kecil-kecil itu mereka masukkan, kumbang, orong-orong, dan lain-lain itu supaya kami bangun. Itu asiknya orang-orang sana tuh seperti itu, adik-adik itu. Memang agak jahil sih. Wajar lah. Tapi mereka semangat. Mereka waktu itu masih sekolah ya, masih masa sekolah. Jadi mereka itu subuh ngaji sampai jam 7. Kalau ngajinya selesai sebelum jam 7, mereka nggak mau pulang sebelum jam 7.
Ya udah mereka main di situ, main selipah, main apa, polisi-polisian, main peta umpet, dan lain-lain sebagainya. Karena di situ nggak ada bola, sempet saya itu pergi ke Pulau Burung yang 1 jam tadi. Ya. Itu hanya untuk beli bola plastik supaya mereka biar bisa tambah seneng main di masjid. Mahal juga, 2 bola itu 50.000. Bola plastik biasa yang buat anak-anak itu, duanya tuh 50.000. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah mereka, yang penting ya, kami seneng lah kalau mereka itu di masjid. Karena ya saya mendengar kata-kata itu, kalau anak itu, kalau kita sudah tidak mendengarkan anak menangis di masjid, itu kira-kira 20 tahun lagi masjidnya itu bukan jadi masjid, bisa jadi toko, bisa jadi ruko dan lain-lain. Makanya pentingnya anak itu untuk apa, anak menangis di masjid itu Jangan diusir ya. jangan diusir, nggak boleh, anak-anak diusir nggak boleh. Sediakan tempat, Ya. fasilitasi mereka. Ya. Itu pagi ya, pagi mereka itu kami tadarusan. Kami yang belum apa, yang belum bisa ngaji itu kami bikin ikro, baca ikro. Kemudian kami bikin apa namanya, mereka itu kami simak, mereka ngaji itu kami simak, kami benarkan mana yang salah, dan mereka suka sekali di situ. Dan mereka semangat ya, seperti yang saya ceritakan tadi. Kemudian setelah zuhur itu menghafal Al-Quran. Hafalan mereka itu paling banyak adalah setengah juz lebih dari semenjak awal Ramadan Sampai akhir. Iya, dari Anas sampai sekitar surat Al-Ghasyiyah itu mereka hafal, dan mereka siap sekali duduk, alhamdulillah. Jadi program kami selama 1 bulan itu adalah tadi tadarusan dan tahfiz buat mereka. Itu setiap setelah sholat duhur ya. Nah, saking semangatnya, sama jam 11 siang pulang sekolah itu langsung ke masjid, bahkan masih pakai seragam itu ke masjid, menemui kami, ngajak ngobrol kami, kakak ceritain dong kakak gitu kan. Nanti setelah zuhur mereka ngajinya sampai kira-kira setengah dua mereka nggak pulang ke rumah, mereka sampai asar di masjid, tidur di masjid, main di masjid, sampai nggak mau pulang. Luar biasa kecintaan. Iya, luar biasa. Kemudian setelah asar baru mereka pulang. Nanti setelah asar pulang, mandi, setelah itu kembali lagi ke masjid. Kalau tadi siang itu tahfiz, kalau setelah asar itu kami tadarusan lagi. Nah, tadarusan lagi. Tapi itu nggak lama, itu sebentar, karena nanti mereka harus main. Kami semenjak asar itu, setelah asar ya, itu kami ajak mereka ngaji lagi. Kemudian mereka main apa gitu. Kami jalan-jalan juga. Jadi itu menyenangkan hati kami dan juga menyenangkan hati mereka. Kami jalan-jalan itu di pompong. Pompong itu seperti kapal yang agak besar, terbuat dari kayu. Biasanya buat ngangkut apa, kelapa yang udah tua itu untuk dibawa ke pabrik. Pakai itu ya. Iya, itu bisa 2 tonan lah kira-kira. Nah, kemudian ya, kami itu kalau mau menjelang maghrib itu buka puasanya di masjid. Setiap buka puasa kami di masjid, dan setiap kami buka puasa ada orang yang nganterin makanan ke masjid. Dari manapun itu, dari jamaah, itu digilir ternyata. Digilir, hari ini dari rumah ini, dari rumah ini, Sama sahurnya. dari rumah ini. Kalau sahur ya sama, jadi orang ngirim makanan buat buka puasa itu sekalian ngirim buat sahur. Dan di sana itu kebanyakan ikan, karena memang deket laut ya, jadi ikan. Nah, jadi udang itu hampir tiap malam kami dikirim itu. Bahkan saya sendiri sempat jadi nelayan juga, cari udang. Iya betul. Tapi itu setelah hari puasa ya, setelah lebaran. Nah, apa namanya, kemudian malam setelah sholat tarawih itu ya anak-anak biasalah bermain. Nanti kemudian subuh ngaji lagi kembali gitu, dan itu setiap hari sampai
kira-kira 5 hari sebelum Lebaran. Iya, gitu-gitu istiqomah mereka. Kemudian ya, program untuk bapak-bapak. Kalau tadi kan salah satu program untuk anak-anaknya. Kemudian masih banyak program yang lain lagi. Kemudian untuk program bapak-bapak, jadi kami itu imam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kami yang imam. Kalau tarawih. Sama tarawih. Kalau maaf, kalau tarawih enggak. Kalau tarawih enggak. Enggak. Iya, cuma kami dibawa ke surau lain. Untuk iya imam ngisi tarawih, kemudian apa khotib ya. Nah, untuk di Masjid Baitur Rahman Sungai Danai kami posisinya di situ. Kami hanya imam subuh, duhur, maghrib, isya, dan kami hanya ceramah itu tahu apa kultum ya. Kultumnya tuh ternyata bukan kultum kuliah 7 menit, tapi lama kuliahnya itu 30 menit. 30 menit kultum itu. Bahkan jamaah itu kalau Belum apa sesudah tarawih? itu kultumnya sebelum sholat tarawih. Sebelum sholat tarawih kultum. Yaitu sekitar 15 sampai 30 menit. Baru setelah itu kami sholat tarawih. Nah, jadi kami itu kerjasama dengan jamaah itu ya. Dari Masjid Baitur Rahman saya sendiri dibawa ke surau lain, di musola lain. Itu 30 menit kami. Jaraknya. Iya, 30 menit. Jadi setelah sholat maghrib kami buka puasa di masjid. Sholat maghrib, setelah sholat maghrib itu langsung kami berangkat. Jadi sampai di lokasi saya dakwah untuk ceramah imam itu sudah hampir jam 8. Itu tempatnya itu gelap, tidak ada lampu, di tengah hutan kelapa. Jadi di tengah hutan kelapa tidak ada lampu, tidak ada listrik, cuma tiang listrik adanya. Tiang listrik untuk mengarah ke musola tadi. Nggak ada lampu di pinggir-pinggir jalan. Sebenarnya tantangannya banyak ya, termasuk hewan-hewan buas, harimau, kemudian apa buaya ya. Kalau kami di apa, iya di sungai itu buaya, harimau. Tapi alhamdulillah tidak ada apa-apa. Saya sendiri berdua, pakai satu motor berdua sama bapak-bapak itu. Bapak-bapak pun sendirinya nggak berani. Sebenarnya nggak berani. Karena ada temennya jadinya berani. Kami pun juga paksa berani. Kami ngisi di sana. Ternyata khutbahnya kultumnya sekitar sama 30 menit. Nanti sholatnya 23 rakaat. Wah, lama. Lama banget. Kemudian itu masih belum kita ngobrol juga. Jadi pulang sampai dari surau tadi, kami perjalanan jauh tadi. Itu sampai di Masjid Baitur Rahman, tempat saya mukim di situ ya. Itu sekitar jam 12:30 malam. Ya, jadi kami tidur lagi. Itu tiap malam. Enggak, itu kami jadwal mungkin seminggu 3 kali lah. Seminggu 3 kali gantian sama teman saya tadi. Kalau teman saya di Masjid Baitur Rahman berarti saya yang pergi. Gantian. Kalau saya yang di Baitur Rahman, teman saya yang pergi. Di sana minim sekali guru ngaji ya. Dai, ustadz di sana itu sangat sedikit sekali. Hampir tidak ada ustadz yang berkompeten di ilmunya, di bidangnya itu untuk mengajarkan ilmu agama Allah. Di sana itu sangat sedikit sekali. Nah, kemudian itulah program untuk bapak-bapak dan untuk adik-adik ya, dan banyak program yang lain. Dari kami melakukan program untuk adik-adik sendiri, itu masyarakat sudah mendukung, totalitas mendukung. Air kah, buat mandi kah, atau apakah, karena melihat program kami yang kami berikan untuk anak-anak mereka. Kami didik anak-anak mereka untuk bisa belajar ngaji, untuk bisa mengetahui ilmu agama. Mereka tambah sopan kepada orang tuanya gitu kan. Dan perilaku anak-anak tadi seperti bertambah sopan kepada orang tuanya itu dipraktekkan sama mereka. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah melihat program-program yang antum melaksanakan tadi, kira-kira tantangan tadi sudah disinggung sedikit mengenai tantangan dakwah di sana. Bisa paparkan lebih spesifik lagi tidak? Tantangan yang memang betul-betul terjadi di sana itu. Ya, untuk tantangannya ya, itu pertama adalah binatang buas. Itu tantangannya.
Ya mau nggak mau ya, waktu itu kami memang sudah pasrah betul ya kami di sana itu. Jadi cerita dari jamaah itu ya seperti itu. Jadi kami binatang buas, kemudian sama eh, monyet. Jadi monyet itu ada yang jahat, ada yang enggak. Jadi monyet itu, iya, monyet itu ada yang kalau kita lempar batu dia takut. Tapi ada juga monyet kalau kita lempar batu dia lempar batu yang lebih besar lagi. Jadi yang ngejar itu ada yang kayak gitu. Biasanya tuh ekornya cuma segini panjangnya ya. Ekornya cuma segini. Kalau kita lihat monyet ekornya segini dan warnanya hitam, nah itu kita jauh, itu galak itu. Saya lupa namanya apa. Nah, iya betul bro, bro. Bro di sana memang jahat-jahat ya. Mungkin bro di Jawa sama di sana beda kayaknya. Beda, di sana jahat-jahat sekali. Hanya itu sih apa namanya untuk binatang buas ya. Kemudian jalan, jalannya itu memang rusak di sana. Jadi kita pun sulit mau jalan kaki jauh, mau pakai motor itu udah kayak naik kuda. Jadinya jadinya gimana ya, kita ya udah bismillah aja, intinya bismillah aja, mau nggak mau ya, karena memang keadaannya seperti itu ya kita bismillah aja, niat kita baik kok, insya Allah nanti Allah kasih jalan. Dan hebatnya ya yang kami rasakan itu, kami itu nggak sedih kami itu, jalan yang begitu rusak, kemudian kita harus pulang jam 1 malam untuk apa namanya, untuk ngajar mereka belajar agama. Jadi itu kami itu malah seneng. Yang kami rasakan tuh kami itu gembira. Melihat wajah-wajah mereka gembira tuh kami itu ikut gembira. Jadi mereka bisa mendengar 1-2 ayat dan penjelasan penjelasannya dari kami itu, mereka sangat gembira sekali. Mungkin hanya apa tadi namanya? Jalan ya, akses sama binatang buas di situ. Nah, kemudian kira-kira butuh lagi nggak Kafilah Dakwah 2025 atau dai pengabdian untuk di sana? Apa sebelumnya sudah ada atau bagaimana? Ya. Kami itu pertama kali orang di sana. Kafda di sana. Kafda di sana, Kafilah Dakwah di sana kami yang pertama kali. Warga itu terkejut. Warga itu, mereka sering mendengar bahwasanya ada istilah KKN. Ya. Ya, karena ada anak-anak mereka yang pergi keluar kota untuk KKN. Karena anak tersebut kuliah di luar kota ya. Kemudian KKN di sana, mereka cerita sama orang-orang kampung, orang tuanya mereka cerita. Makanya orang-orang situ tidak asing dengan KKN. Namun mereka heran, ini kok orang Jakarta ya, kuliah di Jakarta, KKN-nya kok malah ke pelosok gitu kan. Dulu memang itu adalah pedalaman, tapi sekarang menjadi desa terpencil. Sudah bukan pedalaman lagi, desa terpencil. Di sana adalah motor NMAX 1 tuh, ada satu, tapi ya cuma satu doang saya kira ya, nggak ada yang lain. Yang lainnya tuh motornya ya nggak ada remnya, itu banyak juga. Tapi itulah hebatnya orang-orang sana. Saya bersyukur ya bisa bertemu dengan orang-orang Sungai Dane itu. Saya sendiri bisa belajar oleh mereka. Kami belajar istiqomah, belajar sabar, dan kami senang. Seandainya di sana lagi pun saya senang bisa bertemu dengan mereka lagi. Kami kangen sebenarnya ya, kegiatan-kegiatan itu dengan mereka tuh kami kangen. Nah, apakah perlu dai di tempat di Kafda di sana? Sangat perlu, dua-duanya perlu. Mereka membutuhkan sekali, dua-duanya perlu. Untuk yang 2 tahun itu supaya istiqomah di sana. Mereka bisa mendengar kajian setiap hari. Ada ustadz yang berkompeten ya, bisa mengajarkan mereka tahsin yang baik itu. Itu mudah-mudahan, saya berharap ada dai yang di sana tinggalnya 2 tahun. Bahkan setelah dai itu 2 tahun tinggal di sana, tolong diganti lagi dai yang 2 tahun lagi sebagai pengganti. Jadi berkelanjutan. Kalau bisa dai yang udah nikah ya suruh aja di sana ya, nikah dan menetap tinggal di sana, itu perlu sekali. Karena ada ustadz di sana itu ya, mereka bisa sih mengajar ngaji, tapi lebih bagusnya ya kalau yang ngajar ngaji itu adalah alumni STID, jadi sekolah tinggi yang memang orang itu dicetak untuk mengajarkan agama Allah gitu.
S1-nya itu untuk dakwah. Jadi S1-nya itu bukan untuk hal-hal hal-hal yang lain, tapi gelarnya itu dia memperoleh gelarnya itu untuk dakwah. Nah, saya harap ada orang yang memang memperjuangkan gelarnya itu untuk dakwah itu ada di sana. Jadi berdakwah di sana. Kira-kira seperti itu. Untuk yang kafilah dakwah itu juga perlu sekali. Karena ya ketika kami mengadakan program namanya Semarak Ramadan itu program itu sebenarnya sudah tidak berjalan 1 tahun sebelum kami sempat berhenti, dan bahkan kemarin tuh mau tidak ada program sama sekali, tapi kita dorong terus dari dana yang kami miliki, kami bikin program untuk mereka, kami bantu mereka juga, ya seperti itu kira-kira. Kemudian hal apa yang sangat berkesan atau yang paling menarik sampai diingat sampai sekarang dari pengalaman kafilah dakwah di tempat antum tadi? Banyak ya hal yang menarik itu, seperti kami ketika berangkat ke surau untuk ngisi kajian, untuk ngisi imam tarawih. Saat itu saya dengan Pak Zainuddin namanya. Jadi kami tuh tidak ada lampu kecuali lampu motor kami. Gelap sekali, memang gelap. Dan bulan dan bintang, udah itu aja. Jadi tidak ada yang lain lagi. Pencahayaannya cuma itu. Jadi sempat karena jalannya rusak. Jadi itu jalannya itu satu begini. Kemudian di sini tuh ada parit. Parit kiri kanan kami parit. Kemudian setelah parit itu udah hutan kelapa. Sebelah kanan ini laut. Jadi parit, tanah, terus laut. Ya kami kalau sempat saat itu mau jatuh ke parit kami berdua itu mau jatuh ke parit itu, sampai motor kami tuh kami tuntun. Jadi kami tuntun karena nggak bisa jalan lagi motornya saking rusaknya jalan. Mudah-mudahan ini jadi perhatian juga untuk pemerintah ya, untuk memperhatikan. Sebenarnya di Sungai Dana itu ada warga di sana, ada saudara-saudara kita, mereka aksesnya masih sulit. Nih untuk pemerintah barangkali bisa mengadakan survei ke sana. Kemudian untuk hal yang menarik lagi ya, saya bermain dengan mereka, anak-anak dengan bapak-bapak. Nah, kami bermain di sana, kami bercanda di sana kan. Sampai kami tuh naik sampan. Itu pertama kali saya naik sampan tuh itu di situ. Jadi dengan ombak gitu kan. Sebenarnya saya lebih suka laut daripada gunung. Nah, kebetulan saya lebih suka laut daripada gunung, lebih suka air. Jadi kami naik sampan itu merasakan ombak, dihantamnya ombak kami itu ya. Kami mancing di pedalaman itu yang membuat kami senang. Kami berenang di sana dengan anak-anak itu. Ya, itu membuat kami senang dan bahagia di sana itu. Bahkan rasanya pengen ke sana lagi. Pengen betah. Baik, kemudian bagaimana ini terakhir ya? Bagaimana acara perpisahan antum dengan kawan antum di sana ketika setelah selesainya program kafilah dakwah antum di sana? Jadi kami saat itu khutbah Jumat ya. Kami ada juga pengganti khutbah Jumat di sana. Namun sebelum kami pulang, 10 hari sebelum kami pulang itu, kami sudah silaturahmi kepada mereka-mereka yang menyambut kami, terutama yang menyambut kami secara khusus ya. Di awal-awal hari kami datang, mereka yang pertama kali kenalan dengan kami, kemudian mereka yang setiap hari itu sering ngobrol dengan kami, itu kami berpamitan kepada mereka. Orang yang ngurusin kami itu, orang yang bertanggung jawab ya atas kami ada di sana itu, kami termasuk juga berpamitan dengan mereka. Dan kemudian intinya orang-orang yang berpengaruh ya, yang terlibat dengan adanya kami bisa hadir kami di sana itu, orang yang terlibat di situ tuh kami ini semua kami berpamitan semua, kami minta maaf dan lain-lain sebagainya. Jadi malam sebelum kami mau pulang,
Itu kami tinggal di satu rumah, di rumah warga. Kemudian oleh adik-adik TPA juga tinggal di rumah itu semua. Jadi pas mau pulang, adik-adik TPA itu tinggal di situ semua. Kemudian pas pas kami mau pulang tuh, ibu-ibu warga itu pada berkumpul, banyak dari ibu-ibu bapak-bapak itu berkumpul ya. Dan banyak yang pengen nganterin kami. Cuma kami sudah cukup dianterin oleh beberapa orang saja. Akhirnya ya mereka berkumpul hanya di tempat tadi. Kami diantar ke pelabuhan Pulau Burung. Dan alhamdulillah ya, ketika kami di sana itu kami meninggalkan jejak yang baik. Kemudian bahkan ada istilah dari orang itu, hampir satu kampung yang nganterin kami. Ya, ingin mereka tuh nganterin kami tuh pengen sekali. Karena terakhir kali. Dan pesan dari masyarakat sana itu berharap setiap tahun ada orang-orang seperti kami yang di sana. Iya. Ada setiap tahun orang-orang yang seperti kami yang ada di sana. Mudah-mudahan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir adalah orang yang berkelanjutan ya, adalah instansi yang berkelanjutan dalam mengadakan dakwah ke sana. Ya kira-kira seperti itu. Kemudian semoga video ini dilihat oleh orang sana. Berikan pesan-pesannya yang ingin antum sampaikan kepada mereka dan kepada adik-adik kelas yang insya Allah Kafda tahun 2025. Siapa tahu ada yang kesana. Silakan. Untuk warga Sungai Danai, sungguh saya sangat bersyukur sekali bisa berdakwah di sana. Dengan adanya tantangan, kemudian seberat apapun rintangan itu nggak terasa. Kami jalani itu semua dengan senang hati, dengan bahagia. Kami bisa berada di Sungai Danai itu merupakan pengalaman yang sangat luar biasa. Bahkan saya sendiri itu berharap pengen ke sana lagi. Saya rencana dengan si Abdul Majid itu rencana pengen ke sana lagi. Wallahu alam kapan, tapi itu sudah kami rencanakan ya untuk ke sana, untuk kami silaturahmi dengan orang-orang sana. Dan masyarakat Sungai Danai itu semuanya baik-baik semua. Ya, semuanya baik-baik semuanya. Tidak ada yang jahat, kami tidak menjumpai ya, tidak ada yang jahat dengan kami. Jadi itu bahkan insya Allah ya, warga masyarakat Sungai Danai itu bisa dijadikan contoh bagi masyarakat lain dalam tolong menolong, gotong royong, keakraban, kekompakan mereka dalam bermasyarakat itu barangkali bisa dijadikan dicontoh ya sama masyarakat lain. Nah, dan untuk adik-adik saya di Sungai Danai ini enak. Jadi saya merekomendasikan antum semua, adik-adik kelas saya, untuk kafilah dakwahnya mintalah ke Sungai Danai. Kenapa? Pertama, yang jarang makan ikan di sana makan ikan terus. Dan masakan asli orang sana itu enak. Saya di sana itu kelapa muda. Memangnya di kota ini ada kelapa muda juga, tapi kelapa di sana beda. Es kelapa muda yang buat orang sana itu beda rasanya. Es kelapa paling enak seumur hidup yang saya rasakan adalah es teh Sungai Danai. Dan tidak hanya itu, pengalaman ya. Jadi orang yang belum pernah naik sampan, berdakwah dengan naik sampan, kemudian naik kapal gitu, bisa bermain dengan mereka di laut dan di sungai, ikut nelayan, ikut cari udang, bermasyarakat dengan seperti itu. Itu di sana sangat asik sekali. Warganya ramah, kemudian orang-orangnya baik-baik. Kemudian apalah saya sampai gak bisa berkata-kata lagi ya. Pokoknya top. Ana sarankan antum kalau ditanya sama Ustadz ya, ajukan ke Sungai Danai. Sungai Danai, Pulau Burung, Indragiri Hilir, Riau. Terima kasih. Ya baik. Itulah sepenggal cerita kafilah dakwah Abdul Rauf ketika di Sungai Danai kemarin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Rauf. Ya.
Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.